Selamat datang di Jendela Kairos. Belakangan ini saya melihat tren bahwa promotor-promotor entertainer itu berusaha untuk mendatangkan sesuatu yang baru, mendatangkan sesuatu yang lebih engaging, yang lebih menarik bagi audiens. Nah, teknologi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi untuk mendapatkan engagement ini mereka berusaha mengadaptasi yang sudah muncul di dunia sinema. Nah, ini yang tren yang saya lihat baru. Tren yang saya lihat ini yang disebut immersive audio. Jadi immersive audio adalah satu teknologi yang membuat audiens lebih tertarik, captive istilahnya kalau di bahasa Inggris ya. Dimulai dari dunia sinema, di mana kalau dulu pertama kali sinema suaranya hanya dari depan layar saja, mereka berpikir bagaimana supaya orang lebih berasa terbawa dalam suasana, dalam emosi dari si performer di depan. Dari lingkungannya, environment-nya, suara di sekelilingnya, sesuai dengan scene atau tampilan yang ingin dilakukan. Bagi promotor live event entertainment, yang dicari sebenarnya mirip. Bagaimana kita bisa membawa si audiens tadi menjadi lebih tertarik terhadap performance yang ada di panggung, lebih terkoneksi, merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh si pemain di panggung. Dengan demikian, dalam istilah ngetrennya ini, istilah gaulnya, lebih ngonek gitu, maksudnya gitu ya, lebih ada koneksi antara pemain dan penonton, sehingga hopefully impresinya setelah pulang dari performing tadi lebih baik, lebih long lasting gitu ya. Nah, kalau untuk di dunia sinema, kita memulai dengan menambahkan speaker di belakang dan di sekitar daripada si audiens tadi. Nah, begitu pula tren yang ada di live. Nah, immersive audio juga berusaha menampilkan speaker-speaker di sekeliling, di kanan kiri, di belakang, bahkan di atas dari si penonton. Kata immersive sendiri artinya, mungkin bahasa Indonesia, tercelup nggak enak ya, tapi mungkin lebih cocoknya adalah dilingkupi gitu ya. Jadi dilingkupi oleh suara. Karena melingkupi berarti bukan hanya dari depan, dari samping, dan bahkan dari atas. Tadi untuk menampilkan suara tadi, kalau kita ngomongin secara teknologi, sama kayak di sinema, ada beberapa teknik yang kita bisa lakukan gitu ya. Yang paling basic adalah yang disebut channel mixing. Jadi kalau kita yang biasa mainan di home theater tahu ya, oh ada surround left, surround right gitu ya, surround back gitu ya. Jadi itu yang kita sebut channel mixing. Sebagai mixing engineers, mereka berusaha untuk berpikir, apa yang saya akan keluarkan di speaker belakang, apa yang saya akan keluarkan di speaker samping. Tetapi itu menjadi satu mixingan. Ini dimulai dari sinema, yaitu kalau kita ngomong zaman dulu kita ngomongnya Dolby 5.1 gitu ya. Atau begitu channelnya makin diperbanyak lagi jadi Dolby 7.1 misalnya kayak begitu. Jadi sekarang ada surround back supaya lebih gradasinya lebih baik. Nah, tetapi makin ke arah sini, tren yang saya lihat adalah channel mixing ini tidak bisa diterapkan di live. Karena basically mixing engineer-nya akan bingung karena dia harus memikirkan masing-masing ini seolah-olah kayak seperti auxiliary sendiri dan bagaimana berelasi dengan speaker yang ada di depan, posisinya benar atau tidak. Dan apalagi kalau misalnya ini sifatnya touring, venue-nya bisa berubah-berubah, jarakan antar speaker bisa berubah, tipe speaker bisa berubah, kekencangan speaker bisa berubah antar ini. Sehingga aplikasi yang disebut channel surround mixing ini tidak bisa diaplikasikan ke immersive mixing untuk live. Nah, berkembanglah teknologinya. Teknologi channel mixing ditinggalkan, sekarang menjadi object oriented mixing. Nah, apa itu object oriented? Sebenarnya kalau ditanya yang pelopor yang paling duluan itu actually ada di sinema. Balik lagi, sinema lebih dulu dari kita orang live ya untuk memasuki dunia ini.
di dalam Dolby Atmos, tidak lagi kita berkonsentrasi terhadap ada berapa speaker di sekeliling kita. Bagi mixing engineers nggak penting. Di kanannya ada 3 speaker, 4 speaker, 5 speaker, 6 speaker, 10 speaker. Di atasnya ada 3 atau 4. Nggak penting. Karena kalau dia memikirkan, misalnya anggap aja di sebelahnya kanannya dia, di sebelah kirinya dia ada 16 speaker kiri, ada 16 speaker kanan. Nggak mungkin dia memikirkan 16 masing-masing speaker ini harus bunyi seperti apa. Nggak kepikir. Apalagi dalam dunia live, itu kan sangat aktif, sangat berubah, sangat dinamis. Jadi itu nggak mungkin untuk dilakukan. Nah, object oriented mixing seperti di Atmos ini, kita merubah mindsetnya, di mana apa yang harus bunyi di masing-masing speaker sekarang berubah menjadi objek apa yang kamu mau keluarkan ke arah mana. Jadi objek suara apa yang kamu mau keluarkan di arah mana. Masalah speakernya harus berbunyi seperti apa, processing apa yang harus dilakukan di dalam masing-masing speaker itu dihandle oleh Spatial Immersive Processor. Jadi itu kita melepaskan tanggung jawab tadi dari mixing engineer untuk berpikir masing-masing itu speaker harus bunyi apa ke prosesor. Bagi engineers lebih mudah. Contoh, saya ada cowbell nih. Saya kepingin suara cowbellnya bergerak dari kiri ke kanan. Terus muter ke kanan saya, terus ke belakang, baru kembali ke depan lagi. Dia hanya perlu tahu itu di dalam mixingan dia. Berikutnya lagi yang dia bisa lakukan adalah ini kalau simbalnya waktu dipukul bes, bukan hanya dari depan tapi dia mantul naik ke atas dari audiens, seolah-olah kayak di shower dengan hi-hat airiness-nya begitu. Dia bisa melakukan itu. Itu lebih natural bagi si engineers untuk berpikir. Nah, sebenarnya dari zaman dulu kita sudah melakukan itu. Tapi kita hanya 2 speaker, yaitu penpot. Basically penpot kan kita berpikir nih, hi-hatnya sama buang ke kanan, ke kiri, atau di tengah-tengah. Saya mau mengarahkan kemana. Nah, konsep penpot ini dikembangkan di dalam immersive tidak lagi hanya untuk speaker depan, tapi kita bisa mempanning atau panoramik ya tadi 360 derajat bahkan vertikal sampai ke atas. Nah, inilah perkembangan teknologi yang baru, membuat tadi seolah-olah, balik lagi ke poin saya yang pertama, bagi audiens saya berasa sepanggung dengan pemain musik, sepanggung dengan artis idola saya di depan. Jadi boundary antara performance dan audience lebih hilang, lebih dekat. Yang di M tadi. Nah, untuk achieving seperti ini, kita berpikir bahwa di dalam sistem immersive kita mengembangkan apa penpot yang sudah ada di mixer ini menjadi sesuatu yang 360 derajat atau 3 dimensi. Nah, interfacing-nya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Karena nanti tadi yang aku ngomong DSP prosesor ini ada banyak sekali, ada macam-macam. Teknik secara detailnya masing-masing perusahaan pembuat prosesor ini berbeda-beda. Kita akan bahas lebih lanjut nanti waktu kita akan sampai ke masing-masing teknologi. Begitu ya. Tetapi yang paling penting yang kita mengerti adalah tadi, saya ulang lagi. Konsep bahwa sekarang kita bisa menempatkan suara yang kita mau, masing-masing channel, ke tempat yang kita mau. Saya mau drumnya keluar di depan saya, rada ke atas, rada ke kanan. Misalnya begitu ya. Mungkin dilakukan. Dan keunggulan dari sistem imersif. Nah, ini sebenarnya agak nyinggung dikit masalah stereo. Seringkali waktu kita ngomongin stereo, sebenarnya kalau ditanya nih ya, yang benar-benar bisa ngerasakan efek stereonya, panningnya benar di kanan, di kiri, agak gitarnya ada di kiri, gitar bassnya ada di kanan, itu cuman yang duduk di tengah-tengah. Coba bagi orang yang duduknya dekat speaker kiri, isinya cuman gitar doang, dia nggak dengar gitar bassnya. Ini kok mixingannya isinya gitar doang, padahal sebenarnya cuman kasusnya dia duduk terlalu dekat dengan speaker kiri. Immersive system bisa membantu itu. Jadi immersive system memungkinkan bagi
sebagian besar audiens, bukan hanya yang ada di tengah, mendapatkan lokalisasi yang akurat. Jadi tadi kalau dia bisa mendengarkan bahwa speaker di daerah sebelah kiri ini, di sebelah kiri panggung ini ada yang main gitar nih, sebelah kanan panggung ada yang main bass nih, drumnya mungkin agak ke belakang dikit, agak ke tengah. Nah, itu mereka bisa mendapatkan impresi itu bukan hanya yang duduk di tengah, yang agak duduk ke kiri, ada yang agak ke belakang juga mendapatkan impresi yang sama. Tadi juga sama, waktu suara diputar ke belakang atau ke atas, tidak hanya duduk di daerah tertentu, tapi sebagian besar audiens bisa. Nah, itu tadi keunggulan teknik imersif. Berikutnya lagi, tadi kan satu, lokalisasi bersifat statis. Hal lagi yang bisa disampaikan oleh si sistem imersif adalah lokalisasi yang bersifat dinamis. Nah, ini gunanya kalau tadi kita ngomongin di di konser musik, di sendera tari mungkin juga sama ya, lebih mirip. Tapi begitu kita ngomongin di teater performance yang bersifat drama, bersifat opera, bersifat teatrikal, banyak sekali objek-objek yang geraknya dinamis. Contoh, dalam performance teater, di dalam cerita itu mereka lagi berada di hutan, sama seperti di sinema ya. Kita ingin membawa mereka ke dalam suasana hutan. Suara burung berkicau bisa bergerak dari belakang, naik ke atas, berputar di atas kepala kita, baru maju balik ke depan. Otomatisasi seperti itu bisa dilakukan dengan sistem imersif. Tetapi kalau misalnya kita ngomongin di sistem tradisional, pakai penpot, kita berusaha menggerakkan 4 burung di sekeliling kita dengan pakai penpot, ya bisa, tapi itu nanti operatornya yang rasanya tangannya udah kayak laba-laba aja kali ya. Dan apalagi kalau dia harus bergerak sepanjang acara seperti itu, akurasi dan presisinya pasti tidak karu-karuan. Karena balik lagi, tangan manusia tidak presisi. Dengan sistem imersif, hal-hal seperti tadi bisa diotomatisasi, bisa direkam sebelumnya, dan bisa dipanggil oleh si mixer tadi. Entah itu pakai mixer, entah itu dipanggil oleh cue system, dipanggil dengan sistem yang lain ya. Oke, itu salah satu keunggulan lagi dari imersif. Hal lain yang bisa dilakukan imersif adalah gini, untuk sesuatu yang lebih simpel. Contohnya, seminar. Nah, di dalam seminar ini kalau misalnya kita ngomong seminar yang cukup besar, misalnya motivator ya, misalnya kalau motivator kan biasanya ya hall besar sekali, pakai panggungnya bukan panggung kecil tapi panggung mungkin 8 meter, dan dia sendiri sangat exciting, sangat membawakan materinya dengan menarik. Lalu dia bergerak di panggung, tidak hanya statis berdiri di depan podium, tapi dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Imersif bisa membantu di mana si suara tadi mengikuti pergerakan daripada si pembicara tadi. Jadi kalau dia bergerak ke kiri, berasa suaranya mendekati orang di kiri. Karena mungkin dia berusaha mengengage orang yang ada di sebelah kiri. Bagaimana bapak-bapak yang di sebelah kiri? Misalnya seperti itu. Suara yang akan tertarik di sebelah kiri. Dan tracking tadi bisa dilakukan secara otomatis. Jadi ada tracker-tracker yang biasa sudah dipakai orang visual ya, yang bisa digunakan oleh si orang audio juga. Informasi dari tracker ini menggerakkan lokalisasi daripada si suara tadi mengikuti posisi daripada si pembicara, sehingga hasilnya lebih natural. Nah, tadi keunggulan dari sistem imersif. Nah, tapi sistem imersif ini perlu dibedakan sedikit dengan virtual akustik. Virtual akustik bisa ditopang oleh sistem imersif, tapi virtual akustik bukan sistem imersif saja. Ya, tapi kalau kita mau ngomongin virtual akustik nanti akan satu topik tersendiri ya, virtual akustik ya. Jadi supaya tidak salah mengerti dulu. Biasanya prosesor si imersif tadi ada fitur virtual akustiknya. Ya, ada fitur virtual akustik. Tapi itu merupakan satu bagian berbeda. Kali ini kita hanya membahas khusus si immersive audio. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita akan bicara lebih lanjut untuk masing-masing alat, teknologinya bagaimana, cara ngoneknya ke mixer bagaimana, kelebihan masing-masing teknologi apa,
teknologi dari perusahaan. Contoh saya kasih preview dikit aja ya, mungkin ada dari Meyer, ada dari DNB, ada dari L Acoustic, ada juga yang PC base gitu ya. Ini masing-masing ada plus minusnya masing-masing. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan dive in lebih detail lagi masing-masing barang ini plus minusnya apa. Terima kasih.